Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pitch deck dari kelompok kami dengan bisnis yang bernama Segobol. Perkenalkan, saya Bartolomeus Dimas Zakarubet dengan role position CMO atau CFO. Kenalkan saya Galih Nur Purnama, role position CEO atau CTO. Perkenalkan, nama saya Bagus Indra Persya. Role position saya adalah CEO. Di sini saya akan menjelaskan untuk who we are dari Sekobol. Why? Di era digitalisasi masyarakat semakin sibuk akan kegiatan yang dilalui setiap harinya sehingga lelah dan terasa malas untuk datang ke resto komersial untuk memasakkan makanan sendiri di rumahnya. Dengan memanfaatkan hal ini, kami berinovasi dengan membuat konsep berbisnis yang memanfaatkan teknologi dalam prosesnya. What? Venture kami adalah sebuah usaha yang bergerak di lingkup kuliner, khususnya makanan yang berat yaitu nasi mangkuk atau rice bowl, dengan memanfaatkan digital transformasi khususnya di aplikasi pihak ketiga seperti Gojek, Grab, Shopee, dan sebagainya. Menyajikan beragam varian menu dan sambal. How? Dengan memanfaatkan digital transformasi, kami menargetkan pasar kepada pekerja kantoran, mahasiswa, dan individu yang sibuk di perkantoran yang ingin memesan makanan secara efisien. Dan di sini ada problem atau opportunity. Konteks, what does the problem occur? Masalah muncul saat konsumen menginginkan makanan cepat, praktis, dan bervariasi, terutama di era perkotaan dan mobilitas tinggi. Masalah juga muncul saat konsumen mencari pilihan makanan online yang mudah dipesan dan diantar. Problem, what is the root cause of the problem? Satu, kurangnya pilihan resto rice bowl cepat saji yang sehat. Dua, pilihan yang kurang bervariasi. Tiga, sibuknya aktivitas membuat seseorang tidak mendapat banyak waktu istirahat memang. Makanan siang. Alternatif, what does customer do you know to fix the problem? Pelanggan mungkin memesan makanan dari restoran konvensional atau memasak sendiri. Customer, who has the problem most often? Pelanggan utama adalah pekerja kantoran, mahasiswa, dan individu yang sibuk di perkotaan yang mengutamakan kepraktisan dan kecepatan. Emotional impact, how does the customer feel? Kecewa karena kekurangannya efisien, yaitu quantifiable impact. What is the measurable impact? Dampak dapat diukur dalam meningkatkan jumlah pesanan online, meningkatkan kepuasan pelanggan, atau misalnya melalui ulasan dan rating, pengurangan waktu pengiriman, dan peningkatan pendapatan. Alternative shortcomings. What are the disadvantage of the alternative? Pada umumnya, restoran konvensional di daerah perkotaan akan memiliki sehingga memiliki antrian yang banyak dan memiliki waktu yang masak yang lumayan lambat. Di sini ada problem interview and surface result. Beberapa pelanggan yang Anda wawancari, kami telah menginterview 10 customer. Apa mode wawancaranya? Itu dilakukan secara online melalui Google Form. Berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi? Dari 60% responden membutuhkan solusi untuk masalah yang ada. Berapa banyak dari mereka yang mengatakan tidak membutuhkan solusi baru? 10% responden tidak membutuhkan solusi baru. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Dan di sini ada market size estimation. Market size potensi besar Segobol Citra Raya atau berdasarkan data penduduk usia produktif 20 sampai 39 tahun di Kabupaten Tangerang. Total penduduk usia 20 sampai 39 tahun atau Kabupaten Tangerang
itu 1,14 juta jiwa estimasi potensi pemesanan online atau 40%, 457.000 jiwa. Total addressable market atau TAM atau addressable market Kabupaten Tangerang usia 20-39 tahun 45.079 jiwa atau potensi pemesan eh, dua kali pesanan atau dua pesanan per bulan kali 20.000 per pesanan ke 12 bulan sama dengan 21.925.560 rupiah. Service addressable market. Asumsi menjangkau sebagian pasar online Citaraya misalnya 50% dan potensi memesan online di area tersebut 45.077.797 jiwa kali 50% sama dengan 22.898 jiwa. 22.890 jiwa kali 2 pesanan atau per bulan atau kali 20.000 per pesanan kali 12 sama dengan 10.991.280.000. Service of sustainable market target meraih pasang pasar misalnya 5% dari SAM 10.991.000 dikali 5% sama dengan 549.564.000. Bisa lihat dari tabel tersebut. Customer personal. Goals-nya dia ingin menemukan cara cepat dan mudah untuk memuaskan beragam keinginan makanannya karena jadwal yang padat agar dia dapat menikmati kelezatan tanpa mengalihkan terlalu banyak waktu. Dia ingin tetap mengikuti tren teknologi dan memanfaatkan untuk efisiensi dan kesenangan hobinya dan pekerjaannya. Dia ingin menjelajahi pengalaman kuliner yang baru dan menarik melalui platform online dan rekomendasi agar dia dapat menemukan cita rasa yang baru atau menarik. Dia ingin mengelola waktu secara efektif, memanfaatkan teknologi untuk menemukan makanan dan tetap terhubung dengan teman dan keluarganya. Frustration. Keterlambatan waktu, jadwal yang padat, seringkali membuatnya sulit menemukan waktu untuk menyiapkan makanan atau makanan di luar dengan nyaman. Pilihan sehat online yang terbatas, dia merasa sulit untuk menemukan pilihan makanan yang benar-benar sehat dan beragam yang juga diantar dengan cepat. Kelebihan informasi mengikuti arus informasi yang terus-menerus mengenai tren makanan dan kemajuan teknologi terkadang terasa membebaninya. Waktu pengiriman yang tidak konsisten. Waktu pengiriman yang tidak terduga dapat mengganggu rutinitas harian yang padat. Menemukan kata kuliner tersembunyi, sulit untuk menemukan pilihan makanan yang benar-benar unik dan berkualitas di luar penawaran online yang umum. Tetap terbarui dengan mudah. Dia menginginkan cara efisiensi untuk tetap mengikuti teknologi baru tanpa mengindikasikan terlalu banyak waktu yang untuk penelitiannya. Selanjutnya ada value proposition Canva. Di mana pada value proposition Canva berisi what do you offer that makes the customer happy. Di mana makanan yang murah cepat disajikan dan memiliki varian yang banyak, yaitu ada di Gain yang menghasilkan I would love it if makanan yang dijual bervariasi, murah, efisien, dan menyajikan dan tidak memakan waktu banyak dalam melakukan pembelian. Lalu ada produk and service, di mana menjual berbagai makanan, macam rice bowl atau nasi plus lauk, menggunakan platform delivery online seperti Gojek, GrabFood, dan Streetfood. Jawabnya, saat lapar atau sibuk, ingin makanan yang cepat tersedia tanpa ribet. Lalu ada painkillers, di mana solusi untuk makanan cepat di tengah kesibukan, yang menghasilkan pains, memakan makanan lambat datang atau terlambat dalam estimasi, kurangnya pilihan makanan, dan harga yang mahal.
Lalu ada solusi, Segobol menawarkan layanan makanan cepat, saji berbasis restball yang praktis, variatif, dan mudah diakses melalui aplikasi pihak ketiga, seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan lain-lain. Tahapan details, lalu ada the details of our offering consent of. Satu, ada pemesanan makanan pengantar langsung melalui platform online. Kedua, ada menu rice bowl variatif dengan pilihan sambal dan lauk kekinian. Ketiga, ada kualitas makanan yang baik dengan harga terjangkau. Lalu ada list the benefit of your solution. Yang itu ada menghemat waktu konsumen yang sibuk. Yang dua, tidak perlu antri atau keluar rumah. Yang ketiga, bisa eksplorasi berbagai menu sesuai selera hanya dari aplikasi. Lalu ada competitor analysis, di mana di sini kami membandingkan dengan resto-resto yang menjual rice bowl, di mana ada atmosfer abnormal, warung agam, dan ada resto kami. Selanjutnya ada Lean Canva, di mana dari problem yang kita punya, itu ada pilihan resto rice bowl yang cepat saji sehat. Yang kedua ada pilihan menu yang bervariasi. Yang ketiga ada sibuknya aktivitas yang membuat seorang tidak dapat banyak waktu istirahat, makan siang. Yang kedua ada solusi dari resto kami, pesanan dan pengantaran langsung melalui platform online. Yang kedua ada menu rice bowl variatif dan pilihan sambal dan lauk yang kekinian. Yang ketiga ada kualitas makanan yang baik dengan harga terjangkau. Yang ketiga ada lalu ada unique value proposition. Segobol menghadirkan rice bowl variatif dan kekinian dengan layanan cepat saji berbasis digital yang praktis, sehat, dan hemat waktu. Lalu ada akses alternatif, di mana memesan makanan dari resto konvensional, ada memasak dari rumah sendiri. Yang ketiga ada keduanya dianggap kurang efisien dan tidak fleksibel untuk pelanggan yang sibuk. Lalu ada key metric, di mana ada 4 poin. Yang pertama ada jumlah pesanan online per minggu. Yang kedua ada rating atau ulasan pelanggan di platform. Yang ketiga ada tingkat kepuasan pengiriman online. Lalu ada presentasi pelanggan yang memesan ulang. Untuk high level konsep, Segobol adalah perpaduan antara Migacon dan Hokben, namun khususnya rice bowl ginian yang praktis dan cocok untuk anak muda yang sibuk di kota. Lalu ada cost structure, di mana bahan baku seperti nasi, lauk, dan sambal. Yang kedua ada kemasan seperti kotak, stiker, sendok, atau mungkin tas. Yang ketiga ada komposisi aplikasi, di mana berisi 20-30%, itu bisa kurang bisa tambah. Lalu ada pengiriman. Jika subsidi ongkir, kayak seperti voucher dari aplikasi. Lalu ada revenue structure, penjualan rice bowl per porsi yang di kisaran harga 20-30 ribu. Lalu ada upselling topping, tambahan ayam ekstra seperti atau saus dan juga nasi yang lebih banyak. Lalu ada paket banding seperti promo beli 2 gratis 1 atau diskon aplikasi. Yang ketiga ada pesanan skala besar atau catering seperti event-event seperti kayak event harian atau mungkin nikahan. Lalu ada opsi ke depannya, merchandise makanan unik atau kolaborasi menu. Lalu di sini ada MVP dari Segobol. Segobol adalah branding rice bowl yang menyajikan hidangan ayam dengan cita rasa lokal dan internasional dalam kemasan praktis dan modern. Kami hadir dengan solusi makanan cepat saji, tapi mengutamakan kelezatan dan kualitas. Variasi menu, unggulan MVP, ada ayam masa manis, ayam teriyaki, ayam chashu, ayam crispy salted lava, telur sunny shine seperti telur mata sapi. Lalu ada kenapa produk ini dapat diterima oleh pelanggan. Yang pertama ada rasanya yang kuat dan otentik. Yang kedua ada kemasan praktis. Lalu ada harga yang terjangkau. Selanjutnya ada MVP validation, di mana kami ini melakukan survei selama 2 minggu yang memiliki target audience profesional muda usia 20-35 tahun. Dan kami juga menggunakan channel Instagram, Discord, WhatsApp untuk melakukan survei. Dari 6 pembeli, karena yang tertarik dengan konsep sehat kemasan praktis, mereka cukup
puas dengan apa yang sudah kami sajikan. Lalu ada yang kedua, sebagian besar setuju dengan harga yang murah, namun ada masukan bahwa porsi yang disesuaikan agar lebih sebanding, di mana mereka ingin membayar lebih banyak untuk mendapatkan kualitas yang lebih besar. Lalu ada 4 dari 6 pembeli yang menunjukkan minat untuk memesan kembali, terutama karena rasa yang enak dan fleksibel menu. Di sini ada customer yang tertarik ingin memesan lagi. Lalu dari 3 orang merekomendasikan ke temannya, terutama mereka yang peduli makanan sehat, di mana kami menyajikan makanan yang sehat dan tidak menggunakan banyak garam dan micin. Untuk conclusion, kita tidak memiliki conclusion sama sekali. Untuk realization insight, ada segmen sangat menentukan, seperti porsi, harga, rasa, dan konsep yang disukai oleh pelanggan. Untuk kedepannya, kami akan melakukan uji riset ke 50 orang. Terus, ada juga tervariasi porsi dan harga. Lalu tambahan sistem pemesanan online sederhana seperti website atau aplikasi milik kita sendiri. Baik, selanjutnya ada Customer Acquisition Plan. Seperti tabel yang berikut, Customer Sales Funnel target market 40 juta pengguna internet produktif usia 17 sampai 35 tahun di Indonesia. Lalu ada leads 100.000 pengguna potensial dari media sosial, komunitas kuliner, dan event kampus. Lalu ada opportunity lebih dari 25.000 menunjukkan minat awal terhadap makanan praktis dan rice bowl berbumbu khas. Lalu ada customer MVP validated 7.000 lebih pelanggan mencoba menu sejak uji coba awal pop-up dan GoFood. Berikut tabelnya, penjelasan tabelnya. Lalu ada go-to-market strategi. Sosial media presence Segobol akan aktif membangun awareness melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp broadcast dengan konten video singkat menu, testimoni, promo, bundling, dan highlight rasa unik. Hot lava, teriyaki, casu. Lalu ada branding video. Video berdurasi 30-60 detik akan menyoroti rasa khas dan bumbu lokal yang bikin nagih, proses pembuatan higienis dan cepat saji. Target konsumen, mahasiswa, pekerja, kantoran, pelajar, keluarga. Positioning statement Segobol adalah solusi makanan praktis dan penuh rasa untuk generasi muda, urban yang menginginkan kecepatan harga terjangkau dan sensasi rasa yang unik. Selanjutnya ada action plan dalam 12 bulan. Bulan pertama sampai bulan kedua, MVP testing di kampus dan kos. Bulan ketiga dan keempat, masuk GoFood atau GrabFood plus Instagram dan ads aktif. Bulan kelima dan keenam, launch promo bundling dan loyalty program. Bulan ketujuh sampai ke-9, penambahan 2 menu baru plus kolaborasi food blogger. Bulan ke-10 sampai ke-12, ekspansi lokal ke 2 kota besar lainnya. Sales distribution model penjualan utama via GoFood atau GrabFood, IGDM order. Distribusi dapur sentral plus kemasan siap antar. Promo lewat komunitas lokal dan kampus dengan food sampling. Plan starting cost. Lalu sales dan distribution model penjualan utama via GoFood atau GrabFood, IGDM order, distribusi dapur sentral, siap antar, kemasan. Kemasan siap antar. Selanjutnya ada financial plan starting cost. Penjelasannya seperti tabel di samping, seperti tabel. Penjelasannya sumber modal tim founder 30 juta, hibah inkubator dan kampus 20 juta, dana tambahan yang dicari 4 juta. Lalu ada forecast P&L dalam 12 bulan, asumsi penjualan harga per bol 25.000, target pelanggan 1:100 naik jadi 1.000 per bulan pada bulan ke-6 dan 2.000 per bulan pada bulan ke-12. Biaya produksi per bol 10.000. Seperti Lalu ada penjelasan seperti tabel berikut proyeksi akhir tahun total pendapatan 285 juta, total biaya produksi 114 juta, total laba kotor 171 juta, total biaya tetap 36 juta, laba bersih tahun pertama 135 juta, net profit margin kurang lebih 47%. Lalu ada funding plan, kebutuhan dana. Dana dibutuhkan untuk mencapai level selanjutnya. 110 juta rupiah, fokus peningkatan produksi pemasaran digital, pengembangan menu telah di bootstrapped
25 juta rupiah modal pribadi dan pengembangan menu. Bisa di bootstrapped atau diproyeksi 15 juta keuntungan dan efisiensi. Pendapatan eksternal dibutuhkan 70 juta rupiah. Mengapa untuk percepatan skala ekspansi, investasi teknologi, dan membangun brand awareness kuat? Strategi pemanfaatan dan eksternal 70 juta rupiah. Investasi peralatan produksi 30 juta. Tujuan meningkatkan kapasitas hingga 200 porsi per hari. Pembelian bahan baku 20 juta. Tujuan optimasi harga dan jaminan stok. Pemasaran digital dan promosi 15 juta. Tujuan kampanye berbayar di medsos, promosi di platform delivery, kolaborasi influencer. Lalu ada pengembangan menu R&D 5 juta, tujuan inovasi rasa dan varian baru. Baik, sekian dari kelompok kami dengan bisnis Jagobol. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.